Asosiasi Jalan Tol Indonesia atau ATI meminta pemerintah fokus untuk meneruskan pembangunan infrastruktur hingga akhir tahun 2020. Direncanakan jalan tol sepanjang 2.500 km sudah dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Kris Ade Sudiono, mengungkapkan dana segar yang akan diberikan pemerintah adalah sebesar 27 triliun rupiah untuk pembangunan jalan tol. Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita akan kembali membahas rencana dan perkembangan pembangunan tol yang ada di Indonesia. Udah cukup lama ya saya nggak bikin video ya teman-teman. Udah hampir sebulan nampaknya ya. Dan di video kali ini kita akan coba kembali melihat ya rencana pembangunan tol yang ada di Indonesia. Dan kita akan membahas rencana tol yang akan dilelang di tahun 2025. Ya mungkin teman-teman sudah menyaksikan di judul ya. Ada 7 ruas tol yang akan dibangun ataupun direncanakan ya dilelang di tahun 2025. Nah, kita mungkin sudah melihat ya di beberapa hari ke belakang ada beberapa media elektronik yang sudah memberitakan ya. Ini kita coba lihat ya beberapa di antaranya ya, teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini salah satu beritanya ya, teman-teman, di bisnis.com nampaknya ya. PUPR bakal lelang 7 proyek tol di 2025 senilai 124 triliun. Ya, kemudian 7 ruas tolnya apa saja, yaitu 7 proyek jalan tol sepanjang 384,1 km dengan nilai 124 triliun. Itu antaranya tol Ciranjang Padalarang, kemudian yang kedua adalah tol Bandung Intra Urban Toll Road, kemudian yang ketiga jalan tol Pejagan Cilacap, yang keempat tol Malang Kepanjen, kemudian yang kelima tol Demak Tuban, kemudian yang keenam jalan tol Pluit Bandara yang merupakan satu bagian gitu ya, satu bagian penuh dari tol Tomang Pluit Bandara Elevated nanti ya ruas tolnya. Kemudian terakhir adalah jalan tol Cilegon Anyer ya. Buat teman-teman Lucky Droni pasti udah nggak asing dengan 7 ruas tol ini karena memang 7 ruas tol ini saya sudah bahas semua ya di channel ini, dari jalur ataupun trase pembangunan tolnya, kemudian target tahunnya yang akan dibangun ya, dan perlahan-lahan ya satu demi satu ruas tol yang sudah saya bahas di video sebelumnya yang masuk dalam 18.000 km jalan tol yang akan dibangun di Indonesia perlahan-lahan sudah mulai dilelang satu persatu ya. Ya, ruas tol ini masuk dalam 18.000 km jalan tol yang akan dibangun di Indonesia. Buat teman-teman yang mungkin mengetahui ya, Pak Jokowi di pemerintahannya benar-benar menargetkan bahwasannya Indonesia harus memiliki jaringan jalan tol sepanjang 18.000 km. Yang sampai hari ini nampaknya masih sekitar 2000-an ya teman-teman, 2.600 atau 2.800 ya, saya agak lupa ya. Pokoknya belum sampai 3.000 sepertinya ya teman-teman, dan nampaknya kedepannya akan terus bertambah ya di pemerintahan yang baru pun dengan komitmen yang akan melanjutkan ya perencanaan ataupun agenda-agenda pembangunan kedepannya nampaknya akan terus dilanjutkan ya, kita lihat aja ya perkembangannya. Nah, di video kali ini mungkin buat yang belum mengetahui ataupun nge-refresh kembali lah ya buat teman-teman yang belum mengetahui di mana aja sih posisi dari 7 ruas tol ini. Nah, kita coba bahas satu persatu ya teman-teman. Ya, yang pertama adalah Ciranjang Padalarang ya, adanya di sini ya teman-teman. Ya, ruas tol Ciranjang Padalarang ini adalah lanjutan dari ruas tol Bocimi ya, Bogor Ciawi Sukabumi, yang dimana sampai hari ini masih terus dilanjutkan pembangunannya, yang Cibadaknya sudah beroperasi, kemudian Sukabumi Barat, Sukabumi Timur yang masuk dalam seksi 3 dan 4 itu masih terus dikerjakan hingga hari ini ya. Di beberapa kesempatan kemarin ada longsor ya di main road ruas tol Bocimi ini ya teman-teman, tapi nampaknya sudah dalam penanganan ya teman-teman. Nah, dari Sukabumi Timur ini adalah lanjutannya merupakan ruas tol Ciranjang Padalarang ya, masuk ke arah Cianjur kemudian sampai ke arah Padalarang yang tergabung dalam jaringan tol Bosuciba. Nah, ruas tol inilah yang menjadi penghubung nantinya dari Bandung ke Bogor bisa jauh lebih cepat kalau ada ruas tol ini ya. Dimana sampai hari ini pasti dua pilihan ya, mungkin lewat jalur puncak kah atau lewat Jalan Raya Sukabumi yang macetnya ampun-ampun ya teman-teman. Tapi kalau dengan kehadiran ruas tol ini yang akan dibangun ya, semoga ya teman-teman bisa kebangun sampai dengan Padalarang ya, dari arah Bogor bisa mempercepat mobilitas yang ada di sekitar Bogor dan Bandung. Nah, posisinya ada di sini ya teman-teman. Ciranjang Padalarang ini masuk dalam rencana
pembangunan tol 2025 sampai dengan 2029 dengan total panjang 27,8 km. Kemudian yang kedua adalah tol BIUTR ya, Bandung Intra Ultra. Bandung Intra Urban Toll Road ya teman-teman. Iya. Itu namanya ya teman-teman. Ini terbentang ya teman-teman dari Pasteur ya sampai ke arah Gede Bagi. Nah, ini dah ya. Ini rencana tolnya memang nampaknya ya, kalau saya dengar-dengar ini yang pegang nih Pak Yusuf Hamka nampaknya nih akan mengerjakan sebagai pengelola begitu ya. Kalau dengar-dengar nih, kalau belum berubah ya teman-teman. Nah, ini memang sudah terdengar dan sudah saya bahas juga jalur ataupun trase pembangunannya. Teman-teman bisa lihat ini adalah rencana gerbang tol yang memang akan dibangun dan terkoneksi dengan tol Cileunyi ya, Purbalenyi maksudnya ya, sampai ke arah Cisumdawu ya. Dan terkoneksi juga nanti akan dengan ruas tol Getaci ya teman-teman. Ini strategis banget Bandung yang ada di sekitar sini ya teman-teman. Ini total panjangnya tol BIUTR ini 28,35 km ya, membentang dari Pasteur sampai dengan Gede Bagi. Ya ini ruas tol yang lain lagi nih, dari Ujung Berung sampai dengan Cileunyi. Kayaknya nggak jadi nih yang ini nih. Koreksi saya ya teman-teman kalau salah ya. Saya dengar-dengar ini kayaknya nggak jadi nih dari Ujung Berung sampai Cileunyi ini teman-teman. Nah kemudian yang ketiga ada ruas tol Pejagan Cilacap. Nah ini salah satu ruas tol yang saya belum bahas ya teman-teman, jalur pembangunannya karena sangat masih minim referensi yang ada di internet ya. Kemudian saya cuma bisa tarik garis lurus saja, perkiraan aja dari rencana tata ruang wilayah yang ada di Jawa Tengah ya. Saya tidak bisa menganalisa ya posisi-posisi jalur ataupun trasenya dari arah Pejagan sampai dengan Cilacap ya. Terkoneksi juga rencananya nampaknya dengan ruas tol Getaci ya teman-teman. Kemudian Cilacap ini juga nih Kulon Progo ya teman-teman. Ini akan menjadi pertemuan nih 3 ruas tol di Cilacap ini ya teman-teman. Itu total panjangnya 141 km. Ini ruas tol yang cukup panjang ya. Ruas tol Pejagan Cilacap ini. Kemudian yang keempat adalah ruas tol Malang ke Panjen. Kita bergeser ke timur ya. Malang ke Panjen ini ada di sini. Ya, Malang ke Panjen ini ada di sekitar sini ya. Ini bener gak ya? Saya agak lupa soalnya kalau Malang ke Panjen ya. Sepertinya benar sih ini ya. Malang ke Panjen ini ya teman-teman. Nah, inilah yang akan direncanakan teman-teman, akan dibangun. Kita coba lihat dulu deh buat meyakinkan ya. Gempol Malang ya, Malang ke Panjen yang di sini pastinya. Nah, Malang ke Panjen betul ya. Di sini ya teman-teman, lanjutan dari tol Malang yang udah ada nih, yaitu tol apa ya? Gempol Malang ya teman-teman ya. Nah, dari tol Trans Jawa menuju ke arah selatan dan dilanjutkan sampai ke arah ke Panjen. Nah, ini ditargetkan di tahun 2025 sampai dengan 2029 juga dengan total panjang 29,72. Ini kayaknya saya udah bahas apa belum ya? Kayaknya belum saya bahas nih. Trase ataupun jalur pembangunannya. Ada gerbang tol Kedung Kandang, Pakisaji, kemudian ada Gondang Legi ya, seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian yang kelima ada ruas tol Demak Tuban. Nah ini menarik nih, ruas tol Demak Tuban ini ya teman-teman. Ada di utara Pulau Jawa yang memang direncanakan nantinya Trans Jawa itu bukan hanya ada di sisi tengah aja. Sekarang kan sisi tengah nih teman-teman ya, dari Semarang turun ke selatan melewati Solo kemudian mengarah ke arah Surabaya. Nah nantinya tol Trans Jawa itu dari Semarang bisa lanjut terus menyusuri utara Pulau Jawa, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Pamotan, Kerek ya, Tuban sampai dengan bertemu juga dengan Gresik dan Surabaya. Seperti itu. Tapi memang untuk rencana Demak Tuban ini sebetulnya kalau dilihat dari rencana pembangunan tol yang ada di Indonesia ya, 6.000 km itu ya, yang salah satunya adalah masuk dalam jaringan 18.000 km tol yang akan dibangun di Indonesia. Demak Tuban ini terdiri dari 2 ruas sebetulnya ya, yaitu dari Demak sampai dengan Rembang itu sejauh 90 km, kemudian dari Rembang ke Tuban itu sejauh 83 km. Ini ruas tol yang sangat panjang teman-teman ya. Cuma kalau dari perencanaannya itu yang lebih dulu akan dibangun adalah Demak Rembang gitu ya. Memang perencanaan jangka panjangnya seharusnya sampai ke arah Tuban bahkan ke arah Surabaya. Ya, trasenya jalur pembangunannya ini saya sudah sempat bahas juga, teman-teman bisa cek aja videonya di channel ini.
Dengan total panjang kalau digabung ya itu 170-an kilometer ya dari Demak sampai dengan Tuban. Ini belum lanjut sampai ke Surabaya nih ya. Panjang sekali nih ruas tol ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ya, yang keenam deh, sorry ya, yang keenam maksudnya. Yaitu ruas tol Pluit Bandara Elevated. Nah, buat teman-teman Jakarta ya, ini nantinya akan dibangun tol elevated kembali ya teman-teman. Dari arah Sediatmo, Pluit ya, bahkan Tomang ya sebenarnya ya. Bahkan Tomang ini akan ada tol elevated mengarah ke arah PIK ya, ke arah Bandara Soekarno-Hatta bahkan ya. Jadi tol Sediatmo teman-teman sudah tahu ya, tol Sediatmo itu adalah ruas tol yang sudah cukup lama. Nantinya akan ada tol elevated di sisi sebelah kiri dari arah Jakarta menuju bandara. Seperti itu rencananya. Ya tergabung dengan ataupun bersamaan gitu ya. Berbarengan begitu dengan ruas tol Katara juga nih ya. Jadi memang aksesibilitas menuju Bandara Soekarno-Hatta ke depannya akan jauh lebih banyak ya teman-teman. Dengan total panjang 19 km ya teman-teman. Nah tadi yang kita sudah bahas ya Ciranjang, Padalarang, tol BUTR, Pejagan Cilacap, kemudian Malang ke Panjen. Kemudian ada Demak Rembang yang tadi ya, rencana dari Demak Tuban. Kemudian yang terakhir tadi adalah tol Pluit Bandara Elevated. Itu di perencanaan 18.000 km jalan tol yang akan dibangun di Indonesia. Memang ditargetkan akan mungkin disuarakan gitu ya dengan dilelang kah atau market sounding itu di tahun 2025 teman-teman. Jadi memang nampaknya 7 ruas tol ini memang sudah mulai mengikuti rencana dari pembangunan tol yang memang akan dihadirkan di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ya, ada ruas tol Cilegon Anyer ya teman-teman. Cilegon Anyer. Nah ini agak unik juga nih Cilegon Anyer ya. Ini sebelumnya saya sudah sempat bahas di perencanaan pembangunan tol yang akan dihadirkan di Provinsi Banten. Cilegon Anyer ini ya. Cilegon Anyer ini. Tapi sebetulnya Cilegon Anyer ini itu sebenarnya sifatnya masih usulan. Saya juga agak bingung nih ya, kok bisa langsung menjadi seperti lelang gitu ya. Karena memang di perencanaan RT/RW itu masih bersifat usulan. Mungkin usulannya diterima nih untuk dibangun ya, dari Cilegon sini sampai dengan ke Anyer teman-teman ya. Nah ini rencananya ini nih yang UU ini teman-teman ya. Dari Cilegon sampai ke Anyer. Nah ini saya tahu dari mana ya. Itu dari perencanaan RT/RW Banten. Teman-teman bisa lihat peta berikut ya. Nah ini dia ya, teman-teman bisa akses juga nih Gistaru Provinsi Banten. Ini adalah rancangan tata ruang wilayah Banten yang memang direncanakan akan dibangun untuk pembangunan tol. Ini yang merah ya teman-teman, yang merah ini pembangunan tol. Nah yang ini adalah rencana, ini kita coba lihat ya. Nah Rangkas Bitung Merak ya, Rangkas Bitung Merak maksudnya ya. Nah ini perencanaan Rangkas Bitung Merak nih ya. Nah ini ketahuan nih dari sini ya. Nah kemudian ini adalah yang sifatnya usulan nih ya, yaitu ruas tol Cilegon Anyer, Carita, Labuan, Panimbang, bahkan sampai ke arah Panimbang sebetulnya. Ya untuk yang ruas tol Cilegon Anyer ini. Tapi memang mungkin masih sampai ke Anyer dulu ya dari Cilegon. Nah seperti itu. Itu juga sama perencanaan yang tadi tuh, yang tol elevated Pluit Bandara. Itu juga sudah masuk dalam perencanaan di Banten ini teman-teman ya. Contohnya seperti ini nih ya. Nah ini kita coba zoom. Ini Bandara Soekarno-Hatta ya. Nah ini udah mulai kelihatan nih rencana tol elevated Pluit bandaranya tuh, Tomang Pluit Bandara Soekarno-Hatta Elevated ya, adanya nanti posisinya ada di sebelah kiri dari arah Jakarta sampai masuk ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi seperti kayak jalan ekspres nih ya buat teman-temannya dari arah Jakarta mau ke bandara. Kalau lewat ruas tol ini bisa jauh lebih cepat seharusnya, nggak lewat tol Sediatmo ya, tol bawah lah bahasanya nih ya, tol Sediatmo nih ya. Seperti itu ya teman-teman. Itulah 7 ruas tol yang memang akan dibangun ya, direncanakan lah ya, dilelang. Sebetulnya saya sebagai yang memperhatikan gitulah sedikit banyak perkembangan pembangunan tol yang di Indonesia, saya agak ini ya, agak pesimistis begitu bahasanya ya. Karena ada beberapa juga ruas tol yang sudah dilelang tapi kabarnya juga masih minim sekali perkembangannya, karena memang pembangunan tol yang saat ini digencar-gencar dibangun adalah murni investasi ya. Walaupun memang ada beberapa ruas tol yang pemerintah ikut andil juga menggunakan anggaran dari APBN, tapi secara keseluruhan lebih banyak itu dibangun oleh swasta ya. Jadi murni investasi, baik itu mungkin lewat perusahaan-perusahaan BUMN pemerintah ataupun murni perusahaan swasta. Nah masih ada juga beberapa tol yang sudah dilelang ya.
Tol Getaci misalkan ya, kemarin sempat dilelang, kemudian ternyata dipending begitu ya. Kemudian tol Banyuwangi, Mengwi ya, ya itu juga sudah sempat dilelang, kemudian ke pending juga. Dan masih banyak ruas tol yang lainnya yang memang sudah dimulai disuarakan, ke publish, di market soundingkan begitu ya, dilelang. Tapi perkembangannya masih belum ada kabar. Nah, kita mungkin harus bersabar ya teman-teman. Apakah ruas tol ini bisa segera dibangun? Tapi kalau saya perhatikan, saya opini pribadi ya, kalau kita dulu cuma mengandalkan tol dalam kota ya, tol dalam kota, tol Jor 1, tapi siapa duga, siapa sangka di tahun 2024 ini tol Jor 2 ya, yang benar-benar digencar pembangunannya sejak tahun 2017 ya, itu sudah tersambung di tahun 2024 ini ya. Luar biasa kalau buat saya ya teman-teman, itu kemajuan yang luar biasa buat saya pribadi ya. Akhirnya selesai juga nih ya, ruas tol Jor 2. Nah, kita harapkan saja Jor 3 pun bisa dilanjutkan ya. Kita lihat urgensinya sampai sejauh mana untuk ruas tol ini bisa segera dibangun tuntas. Ya, inilah gambaran jaringan tol yang akan dibangun ya. Ini saya gabung-gabungkan dari berbagai sumber ya, dan gambarannya akan seperti ini Pulau Jawa jaringan tolnya ya. Yang hijau itu sudah existing, sudah beroperasi. Yang kuning sedang dilakukan proses pembebasan lahan ataupun sedang proses konstruksi. Kemudian yang merah itu adalah ruas tol yang memang direncanakan secara jangka panjang ya, dan belum dibangun. Yang ungu ini adalah sifatnya usulan ya teman-teman. Tidak masuk dalam perencanaan secara pasti, tapi sifatnya usulan. Seperti itu, gambarannya akan seperti ini. Pulau Jawa dipenuhi oleh jaringan jalan tol yang ditargetkan 6.000 km ya kalau untuk Pulau Jawa ya teman-teman. Oke, paling videonya sampai sini dulu ya. Mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman sekalian akan perkembangan pembangunan tol yang ada di Indonesia. Kita tunggu saja ya update terbaru nih di tahun 2025, apakah benar-benar bisa dikejar pembangunan tol yang sedang berlangsung hingga saat ini, ataupun rencana-rencana pembangunan tol lainnya ke depannya yang akan dibangun seperti apa. Kita tunggu di Oktober ya, setelah pelantikan pemerintahan yang baru. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.